Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bimbel Mandiri dalam pembahasan soal UN Fisika SMA tahun 2015. Kali ini kita akan bahas soal nomor 15 sampai nomor 16. Oke. Soal nomor 15. Suatu gas ideal dengan volume 3 liter pada suhu 27 derajat Celcius mengalami pemanasan isobarik pada tekanan 1 atmosfer atau 10⁵ Pascal sehingga suhunya menjadi 77 derajat Celcius. Bila kapasitas kalor gas ideal adalah 8,0 Joule per Kelvin, maka perubahan energi dalam dan volume akhir gas berturut-turut adalah titik-titik. A. 350 Joule dan 3,5 liter. B. 400 Joule dan 3,7 liter. C. 450 Joule dan 3,8 liter. D. 500 Joule dan 4,0 liter. E. 550 Joule dan 4,5 liter. Yuk kita simak baik-baik pembahasan berikut ini. Kita inventarisasi dulu data-data yang diketahui, yaitu V1 sama dengan 3 liter, T1 sama dengan 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin, P1 1 atmosfer atau 10⁵ Pascal, T2 sama dengan 77 derajat Celcius sama dengan 350 Kelvin, kapasitas kalor C sama dengan 8,0 Joule per Kelvin, dan yang ditanyakan adalah perubahan energi dalam atau delta U dan volume akhir gas atau V2. Pada proses isobarik berlaku V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Dengan demikian V2 sama dengan V1 kali T2 dibagi T1. Langsung kita masukkan angkanya. V1 sama dengan 3, T2 sama dengan 350, T1 nya 300 dalam Kelvin ya. Kemudian pembilang dan menjemput sama-sama kita bagi 3, kita dapatkan 350 dibagi 100 sama dengan 3,5 liter. Jadi perubahan volumenya sama dengan delta V sama dengan 3,5 liter dikurang 3 liter sama dengan 0,5 liter. Kalau dijadikan meter kubik sama dengan 5 kali 10⁻⁴ meter kubik. Nah, sekarang kita hitung perubahan energi dalam. Delta U ya. Delta U sama dengan Q dikurang W. Q sama dengan C kali delta T. Sedangkan W-nya sama dengan B kali delta V. Kita masukkan angkanya. C sama dengan 8. Delta T sama dengan 50 Kelvin. P sama dengan 10⁵ Pascal dan delta V 5 kali 10⁻⁴ meter kubik. Nah, 8 kali 50 sama dengan 400, 10⁵ kali 5 kali 10⁻⁴ hasilnya 50. 400 dikurang 50 sama dengan 350 Joule. Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban A. Soal nomor 16. Pernyataan berikut berkaitan dengan diagram PV di samping. 1. Proses AB isokorik. Q sama dengan delta U. 2. Proses AB isokorik. Delta U sama dengan min W. 3. Proses BC isobarik. Sistem menyerap kalor. Yang nomor 4. Proses BC isobarik
maka usaha bergantung pada perubahan volume. Pernyataan yang benar adalah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 3, dan E 3 dan 4. Sebelum menentukan pilihan jawaban yang tepat, ada baiknya kita pelajari dulu beberapa teori ringkas tentang gas ideal, ya, karena soal ini berkaitan erat dengan gas ideal. Yang pertama adalah persamaan umum gas ideal yang dirumuskan sebagai PV sama dengan N kali R kali T, di mana P adalah tekanan dalam Newton per meter persegi, V adalah volume dalam meter kubik, N adalah jumlah partikel dalam satuan mol, R adalah konstanta gas ideal yang besarnya 8,314 Joule per mol Kelvin, sementara T adalah temperatur dalam Kelvin. Selanjutnya kita pelajari proses-proses termodinamika, ya. Ada 4 proses. Yang pertama adalah isotermik, terjadi pada suhu tetap, dalam hal ini delta T sama dengan 0. Yang kedua adalah isobarik, terjadi pada tekanan tetap, delta P sama dengan 0. Yang ketiga isokorik, terjadi pada volume tetap, delta V sama dengan 0. Yang keempat adalah proses adiabatik, dalam hal ini tidak ada perubahan kalor dalam sistem, sehingga delta Q sama dengan 0. Kemudian kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah proses isotermik, yaitu delta T sama dengan 0. Mengacu pada rumus PV sama dengan nRT, maka jika N dan T-nya tetap atau konstan sama dengan C, maka nRT sama dengan C, sehingga PV sama dengan C. Nah, persamaan ini dapat kita ubah menjadi P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Rumus ini dikenal sebagai hukum Boyle, ya. Yang kedua adalah proses isobarik, yaitu delta P sama dengan 0, berlangsung pada tekanan tetap. Jadi jika N dan P tetap, maka N kali R dibagi P sama dengan konstan, sehingga V per T sama dengan C. Atau kalau ditulis dalam bentuk lain, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, biasanya ini dikenal sebagai hukum Gay-Lussac. Proses yang ketiga yaitu proses isokorik, delta V sama dengan 0, ya, berlangsung pada volume tetap. Jadi jika N dan V tetap, maka N kali R per V sama dengan C, sehingga P per T sama dengan N kali R per V sama dengan C. Atau jika ditulis dalam bentuk lain menjadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Hukum ini biasa dikenal sebagai hukum Charles. Selanjutnya perhatikan gambar berikut, ya. Kita lihat pada proses AB delta V sama dengan 0, sehingga proses AB adalah proses isokorik. Pada proses BC delta P sama dengan 0, sehingga proses BC adalah isobarik. Sementara proses CA itu delta T sama dengan 0, sehingga CA adalah proses isotermik. Karena proses AB adalah proses isokorik, yaitu delta V nya sama dengan 0, maka W sama dengan 0. Ya, karena W kan sama dengan P kali delta V. Jika delta V nya 0, ya W nya 0. Nah, sedangkan delta U itu Q dikurang W. Karena W nya 0, berarti delta U sama dengan Q. Sehingga jawaban 1 benar. Proses BC berlangsung pada tekanan tetap atau isobarik. Maka W sama dengan P kali delta V, yang berarti usaha tergantung pada perubahan volume. Jadi jawaban 4 benar. Dengan demikian, maka pernyataan yang benar adalah pernyataan yang C.
Demikian video pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, dukung selalu channel Bimbel Mandiri dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam video pembahasan berikutnya.